Tsunami kecemasan mengguncang Bandung. Bobotoh trauma dengan pemain Persib dari Italia yang selalu hengkang karena kangen keluarga. Menuntut manajemen gerak cepat rekrut Elliot Moore dari Oxford United. Jaga-jaga jika Barba hengkang seperti kasusnya Stefano Beltrame. Apakah sejarah kelam akan terulang kembali atau manajemen bakal melakukan plot twist paling gila tahun ini? Jangan sampai Anda menyesal karena ketinggalan informasi krusial ini. Tonton dan simak kupas tuntasnya sekarang juga. Bumi Surabaya bergetar hebat. Bernardo Tavares menargetkan Sadil Ramdhani di bursa transfer awal tahun. Pemain Persib Bandung yang baru bergabung di awal musim ini nampak masih kesulitan beradaptasi dengan strategi yang diberikan Boyan Hodak. Namun, Bernardo Tavares dengan misi besar bersama Persebaya ingin menebus Sadil dari Persib Bandung. Skandal transfer paling panas antara Bandung dan Surabaya sedang mendidih. Akankah Sadil mengkhianati janji setianya demi pelatih asal Portugal itu? Bongkar fakta mengejutkan yang disembunyikan manajemen hanya dengan menyaksikan tayangan lengkap ini. Latihan neraka di Kota Kembang. Persib Bandung genjot fisik pemain usai libur. Boyan Hodak optimistis hadapi PSM Makassar dan berharap jadi juara paruh musim. Nyawa dan keringat dikorbankan demi satu tujuan suci, taklukkan PSM, Persik, dan Persija, serta raih tahta juara paruh musim. Siapkan jantung Anda untuk melihat seberapa ngerinya persiapan Maung Bandung. Klik video selengkapnya jika Anda mengaku pendukung setia. Kami tidak butuh penonton yang ragu. Kami butuh bobotoh sejati yang haus kemenangan. Kalau mentalmu kuat menghadapi fakta yang keras, tekan subscribe sekarang juga. Persib Bandung intensifkan latihan fisik. Boyan Hodak usung optimisme tinggi jelang duel kontra PSM Makassar. Skuad Persib Bandung tidak ingin kehilangan momentum di penghujung tahun 2025. Usai diberikan waktu libur singkat untuk pemulihan, pelatih kepala Boyan Hodak langsung tancap gas dengan menggenjot fisik para pemainnya dalam sesi latihan intensif di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Langkah ini diambil sebagai persiapan final menghadapi laga klasik melawan PSM Makassar yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 27 Desember 2025. Boyan Hodak mengungkapkan bahwa fokus utama tim saat ini adalah mengembalikan kebugaran pemain ke level tertinggi, mengingat Persib baru saja melewati jadwal yang sangat menguras tenaga, bermain 6 kali dalam kurun waktu 23 hari, periode istirahat kemarin dianggap sangat krusial. Kemenangan adalah cara recovery terbaik, namun fisik yang bugar adalah fondasi taktik. Hari ini kami memberikan porsi latihan tambahan bagi pemain yang tidak bermain penuh di laga sebelumnya, sementara 11 pemain utama fokus pada pemulihan aktif, ujar Hodak usai memimpin. Pelatih asal Kroasia tersebut menegaskan bahwa kondisi anak asuhnya kini jauh lebih segar. Hal ini menjadi modal penting karena PSM Makassar dikenal sebagai tim dengan intensitas permainan tinggi dan fisik yang kuat. Hodak optimistis bahwa dengan sisa waktu yang ada, anak asuhnya akan siap bertempur dalam kondisi puncak. Kabar baik juga menghampiri tim Maung Bandung dengan kembalinya sang jenderal lapangan tengah Mark Locke yang mulai berlatih bersama tim usai sempat absen karena cedera. Kehadiran Locke diharapkan dapat menambah stabilitas di lini tengah saat berduel dengan barisan gelandang Juku Eja. Selain aspek fisik, Hodak mulai mengasah detail taktis untuk meredam agresivitas lawan. Saya yakin besok semuanya sudah siap. Kami akan mulai mengasah taktik spesifik untuk menghadapi PSM. Kami ingin menutup tahun ini dengan hasil maksimal di hadapan bobotoh, tambahnya.
Laga melawan PSM Makassar bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan duel pertaruhan posisi di klasemen sementara Super League 2025-2026. Persib yang saat ini bersaing ketat di posisi kedua dengan Persija Jakarta wajib mengamankan 3 poin kandang demi menjaga jarak dan terus menempel ketat pemuncak klasemen. Antusiasme tinggi juga ditunjukkan para pemain. Sesi latihan berlangsung dengan intensitas tinggi namun tetap ceria, mencerminkan mentalitas tim yang sedang dalam kepercayaan diri tinggi. Dengan fisik yang telah digembleng dan strategi yang mulai dimatangkan, Persib Bandung siap menyajikan tontonan menarik sekaligus mengamankan kemenangan penting di Stadion GBLA akhir pekan ini. Persib Bandung kembali diguncang isu keretakan di lini pertahanan menjelang pembukaan bursa transfer paruh musim. Federico Barba, bek tengah asal Italia yang baru saja didapuk sebagai kapten tim, santer dikabarkan bakal segera meninggalkan Kota Kembang untuk kembali ke tanah airnya. Rumor kepindahan Barba mencuat setelah media Italia melaporkan ketertarikan serius dari klub Serie B, Pescara. Kesepakatan tersebut disinyalir dalam bentuk peminjaman dengan opsi permanen. Kabar ini semakin diperkuat dengan pernyataan Barba yang baru-baru ini secara terbuka mengakui faktor kerinduan keluarga atau homesick serta kondisi kesehatan yang sempat menurun selama menetap di Indonesia. Situasi ini memicu gelombang kekhawatiran di kalangan pendukung setia Persib Bobotoh. Banyak pihak melihat pola yang serupa dengan kasus Stefano Beltrame, gelandang asal Italia yang musim lalu memilih hengkang meski tampil impresif, juga dengan alasan keluarga. Trauma Italia menjadi istilah yang ramai diperbincangkan di media sosial, di mana Bobotoh merasa pemain asal negeri pizza memiliki adaptasi emosional yang sulit di Asia, meskipun secara teknis sangat berkualitas. Berespons ketidakpastian masa depan Barba, arus opini publik di komunitas Bobotoh kini mulai menuntut langkah preventif dari manajemen Persib, tidak sekadar mencari pengganti. Para pendukung mendesak klub untuk melirik Elliot Moore, kapten dari Oxford United. Bukan tanpa alasan, nama Moore mencuat ke permukaan. Selain faktor kepemilikan klub yang terafiliasi, profil teknis pemain asal Inggris ini dinilai sebagai upgrade yang dibutuhkan Persib untuk menjaga ambisi juara. Kehilangan Barba bukan sekadar kehilangan bek tangguh, melainkan kehilangan dirijen pertahanan. Selama ini, Barba dikenal sebagai pemain yang sangat vokal dalam mengorganisasi lini belakang. Bobotoh melihat karakteristik serupa pada diri Elliot Moore. Sebagai kapten di Oxford United, Moore memiliki reputasi sebagai natural leader yang memerintah area penalti dengan instruksi yang tegas. Kehadirannya diprediksi mampu mengisi kekosongan wibawa yang ditinggalkan Barba, memastikan koordinasi antar pemain tetap sinkron selama 90 menit pertandingan. Secara teknis, Elliot Moore menawarkan atribut yang sangat menonjol dibanding bek-bek asing yang pernah merumput di Super League. Tembok udara 196 cm. Dengan postur hampir 2 meter, Moore memiliki keunggulan absolut dalam duel udara. Ini menjadi jawaban atas kelemahan Persib dalam mengantisipasi bola mati yang seringkali menjadi titik lemah musim ini. Ketenangan build-up dibesarkan di ekosistem sepak bola Inggris yang intens. Moore memiliki ketenangan luar biasa dalam melakukan distribusi bola dari lini belakang, sebuah atribut yang krusial bagi skema permainan modern yang diusung pelatih Persib. Standar Championship. Pengalamannya menghadapi striker-striker fisik di EFL Championship menjamin Moore tidak akan mengalami kendala berarti saat beradaptasi dengan gaya main keras di kompetisi domestik. Para pengamat dan Bobotoh kini menantikan manuver satset dari manajemen. Keputusan untuk membidik Moore dianggap sebagai langkah strategis untuk memutus trauma pemain Italia yang kerap terkendala masalah adaptasi personal atau kerinduan keluarga atau homesick. Dengan koneksi langsung melalui jajaran pemilik klub di Oxford United, transfer ini dinilai sangat memungkinkan secara administratif. Kini, fokus publik tertuju pada bagaimana manajemen merespons urgensi ini sebelum bursa transfer resmi ditutup. Jika berhasil didatangkan, Elliot Moore diprediksi tidak hanya akan menjadi pengganti Barba, tetapi juga menjadi standar baru bagi kualitas bek asing di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Hingga saat ini, manajemen Persib Bandung melalui Deputy CEO Aditya Putra Herawan masih bungkam terkait kebenaran tawaran dari Pescara. Meskipun Barba menegaskan tetap profesional selama masih di bawah kontrak, gestur emosionalnya setelah pertandingan terakhir mengindikasikan bahwa perpisahan bisa terjadi lebih cepat dari durasi kontrak yang berakhir pada 2026. Persib tidak boleh pasif. Kasus Beltrame mengajarkan kita bahwa memaksakan pemain yang sudah tidak kerasan secara mental bisa merusak stabilitas tim. Elliot Moore adalah solusi logis jika manajemen ingin tetap kompetitif, ujar salah satu pengamat sepak bola Bandung.
Kini, bola panas ada di tangan manajemen Persib. Apakah mereka akan berupaya keras mempertahankan sang kapten Italia atau melakukan manuver gerak cepat untuk mendatangkan bek Inggris tersebut demi mengamankan jalur juara musim ini? Manuver kejutan Persebaya. Bernardo Tavares bidik Sadil Ramdhani di bursa transfer Januari. Peta persaingan Super League musim 2025-2026 dipastikan memanas memasuki penghujung tahun. Baru saja resmi diperkenalkan sebagai nahkoda anyar Persebaya Surabaya, pelatih bertangan dingin asal Portugal, Bernardo Tavares, dilaporkan langsung bergerak cepat menyusun komposisi skuad idamannya. Target utama yang kini menjadi perbincangan hangat adalah winger andalan Persib Bandung, Sadil Ramdhani. Kepindahan Bernardo Tavares ke Surabaya dianggap sebagai salah satu kejutan terbesar di akhir tahun 2025. Mantan pelatih PSM Makassar ini datang dengan misi besar untuk membawa Bajul Ijo kembali ke jalur juara. Namun, untuk merealisasikan filosofi permainannya yang menuntut transisi cepat dan agresivitas sayap, Tavares membutuhkan sosok kreator yang memiliki kecepatan di atas rata-rata. Sadil Ramdhani dinilai sebagai kepingan puzzle yang hilang dalam skema Tavares. Meskipun Sadil baru bergabung dengan Persib pada awal musim 2025-2026, manajemen Persebaya dikabarkan siap memberikan dukungan finansial penuh kepada Tavares untuk menebus kontrak sang pemain demi ambisi menembus papan atas klasemen. Ironisnya, rumor kepindahan ini berembus di tengah performa Sadil yang dianggap masih belum maksimal di bawah asuhan Boyan Hodak. Sejak diperkenalkan lewat Videotron di Jalan Dago pada Juni lalu, Sadil tampak masih berjuang keras untuk beradaptasi dengan gaya main pragmatis dan disiplin taktis tinggi yang diterapkan Hodak di Persib. Masalah menit bermain, statistik menunjukkan Sadil jarang bermain penuh selama 90 menit. Bahkan sempat terjadi insiden emosional saat Sadil digantikan di babak pertama pada laga melawan Persis Solo bulan Oktober lalu. Kecocokan strategi. Karakter Sadil yang flamboyan dan eksplosif dinilai seringkali bertabrakan dengan instruksi Hodak yang lebih menekankan pada keseimbangan lini tengah dan pertahanan. Adaptasi mental. Meski Sadil mengaku sangat mencintai atmosfer Bandung dan dukungan bobotoh, ketidakpastian posisinya sebagai pilihan utama di skema Hodak menjadi celah yang dimanfaatkan oleh Persebaya. Di jagat media sosial, spekulasi mengenai mekanisme perpindahan ini mulai liar, mengingat Sadil masih memiliki kontrak jangka panjang 3 musim hingga 2028 bersama Persib. Persebaya dipastikan harus merogoh kocek dalam untuk nilai transfer fee. Bagi bobotoh, kabar ini memicu perdebatan. Sebagian merasa Sadil harus diberi waktu lebih lama untuk beradaptasi. Namun sebagian lainnya khawatir jika ketidakcocokan taktik terus berlanjut, performa sang pemain justru akan menurun. Sebaliknya, Bonek Mania menyambut antusias kabar ini, berharap duet Tavares dan Sadil mampu mengulang kejayaan Persebaya di masa lalu. Hingga berita ini diturunkan, manajemen Persib Bandung melalui Deputi CEO Aditya Putra Herawan belum memberikan pernyataan resmi mengenai tawaran dari Persebaya. Namun dengan dibukanya bursa transfer Januari 2026 dalam hitungan hari, pergerakan Satset Bernardo Tavares diprediksi akan menjadi drama transfer yang paling menyita perhatian publik sepak bola nasional. Apakah Sadil akan tetap bertahan di Bandung untuk membuktikan kualitasnya, atau justru menyusul Tavares ke Surabaya demi menit bermain yang lebih terjamin? Dingin di puncak, Persib berkuasa, Persija Jakarta terbakar karma. Tamparan maut Andre Rosiade bikin Jakmania kejang-kejang. Langit sepak bola Indonesia hari ini berwarna biru pekat. Persib Bandung resmi berdiri gagah di singgasana puncak klasemen Super League. Sementara di sudut lain, tangisan pilu dan amukan kemarahan pecah di kubu rival abadi Persija Jakarta. Sebuah drama kolosal tersaji saat macan Kemayoran yang sombong ingin merebut tahta justru harus tersungkur berdarah-darah di tanah Minang. Puncak klasemen milik sang pangeran, rival auto menangis. Persib Bandung sukses memberikan pelajaran berharga tentang kasta. Setelah sebelumnya membungkam Bayangkara FC, posisi puncak klasemen kini menjadi milik sah Maung Bandung. Persija Jakarta yang datang ke Stadion Agus Salim dengan ambisi menggusur Persib justru terjebak dalam lubang kehancuran yang mereka gali sendiri. Realita di lapangan bak mimpi buruk yang menjadi nyata bagi anak asuh Mauricio Souza. Alih-alih merangkak naik, mereka justru terhempas oleh kedisiplinan semen Padang yang bermain kesetanan. Hasil ini membuat Persib Bandung semakin dingin di puncak, meninggalkan rivalnya yang kini sedang meratapi nasib di tengah badai kontroversi. Karma instan dan tsunami kartu merah, Jordi Amat menghukum diri sendiri.
Apa yang lebih dramatis daripada gol bunuh diri di menit krusial? Publik Jakarta dibuat terdiam 1000 bahasa saat Jordi Amat, bek yang digadang-gadang jadi tembok kokoh, justru menceploskan bola ke gawang sendiri pada menit ke-83. Stadion Agus Salim menjadi saksi bisu runtuhnya mentalitas tim tamu. Bagaikan jatuh tertimpa tangga, Persija dihantam badai hukuman dari wasit Stephen Yubel Poli. 2 kartu merah untuk Vigo Dennis dan Fabio Calonego, serta gol Maxwell Souza yang dianulir VAR di menit akhir dianggap sebagai karma telak. Pihak lawan meradang, Jakmania mengamuk hingga kejang-kejang di media sosial, namun bagi publik Bandung, ini adalah bukti bahwa takdir memang sedang berpihak pada sang pangeran biru. Tamparan super keras Andre Rosiade. Lapor saja ke Papa Ferry Paulus. Di tengah bara api kemarahan pendukung Persija, muncul sosok Andre Rosiade yang memberikan tamparan yang jauh lebih menyakitkan daripada kekalahan itu sendiri. Penasehat Semen Padang yang juga anggota DPR RI ini tidak memberikan ruang bagi rengekan tim tamu. Dengan nada sarkasme tingkat tinggi, ia membungkam kritik wasit dengan pernyataan yang membuat telinga Jakmania panas membara. "Terima kasih wasit yang berani bertindak tegas dan fair," tulis Andre dalam unggahan yang langsung diserbu 20.000 komentar penuh caci maki. Namun kalimat mautnya lah yang menjadi paku terakhir di peti mati mentalitas lawan. Yang protes silahkan lapor LIB, kan Papa Ferry Paulus masih dirut LIB. Pernyataan ini seolah menjadi skakmat yang menyeret nama petinggi liga, memicu spekulasi panas mengenai netralitas dan mafia bola yang selalu menjadi isu sensitif. Andre Rosiade dengan berani menantang siapapun yang merasa dicurangi untuk mengadu ke orang dalam mereka sendiri. Persib tak tergoyahkan, siapa yang berani melawan. Saat ini Bandung sedang berpesta. Persib tetap tenang di puncak klasemen sambil menonton drama kejang-kejang rivalnya yang sedang sibuk menghujat wasit dan pejabat publik. Kemenangan Semen Padang adalah berkah bagi Persib, sekaligus bukti bahwa mental juara tidak ditentukan oleh protes, melainkan oleh kekuatan di lapangan. Apakah Persija akan terus meratapi karma ini, ataukah Persib Bandung akan semakin melesat tak terkejar hingga trofi juara pulang ke Bandung? Tulis pendapat pedasmu di kolom komentar. Maung Bandung siap terkam macan. Wasit Algojo Jepang turun tangan di El Clasico. Jakmania jangan mewek, urus saja papa kalian. Jenderang perang telah ditabuh. Duel paling mematikan di jagat sepak bola Indonesia antara Persib Bandung versus Persija Jakarta pada 11 Januari 2026 mendatang dipastikan bakal meledak. Namun sebelum peluit pertama dibunyikan, mental kubu ibu kota tampaknya sudah mulai rontok. Kenapa? Karena kali ini tidak ada celah untuk bermain mata atau berlindung di balik ketiak kekuasaan. Wasit impor samurai Jepang siap tegakkan keadilan. Cukup sudah drama wasit lokal yang sering bikin sakit hati. Kabar gembira bagi seluruh bobotoh, pengadil lapangan untuk laga panas ini akan diawasi langsung oleh Komite Wasit PSSI di bawah komando maestro Jepang, Yoshimi Ogawa. Bahkan, publik sepak bola nasional sedang gempar dengan kedatangan Yudai Yamamoto, wasit full-time asal Jepang yang dikontrak khusus untuk membersihkan liga dari tangan-tangan kotor. Kedatangan Yamamoto pada Januari nanti menjadi sinyal bahaya bagi tim yang hobi protes dan berharap bantuan non-teknis. Di tangan pengadil sekelas Yamamoto, hanya nyali dan skill yang bicara, bukan kedekatan dengan petinggi. Sindiran pedas, Jakmania gak usah teriak Papa Erik, noh urus Papa Ferry. Di tengah tensi yang mendidih, muncul cywar yang bikin telinga merah. Pihak PISSI melalui Asep Saputra sudah menegaskan bahwa mereka 100% berlepas tangan dari penunjukan wasit. Ini murni otoritas komite wasit. Jadi, untuk para pendukung rival yang biasanya hoki menyeret nama Papa Erick Thohir setiap kali kalah, mending simpan air mata kalian. Lebih baik kalian fokus mengurus urusan internal dengan Papa Ferry Paulus di jajaran LIB. Jangan sampai kekalahan memalukan di lapangan nanti kembali dicarikan kambing hitam demi menutupi ketidakberdayaan macan Kemayoran menghadapi taring Maung Bandung. Laga penentuan tahta, Persib di atas angin. Secara matematis, Persib Bandung 31 poin saat ini sedang asyik memandang Persija 29 poin dari posisi yang lebih tinggi di klasemen. Laga 11 Januari nanti bukan sekedar El Clasico, tapi gulat penentuan juara. Persib hanya butuh satu kemenangan lagi untuk mengirim Persija kembali ke lubang frustrasi.
Dengan pengadil lapangan yang dijaga ketat oleh standar Jepang, Maung Bandung optimis bisa melumat lawan secara fair dan elegan. Tidak ada lagi tempat untuk pemain yang hobi diving atau tim yang berharap gol hantu di menit akhir. Siapkan mental, siapkan nyali. Bobotoh sudah siap membirukan atmosfer, sementara kubu lawan tampaknya mulai ketar-ketir dengan kehadiran wasit asing yang tidak bisa disogok dengan janji manis. Apakah keadilan dari negeri Sakura akan menjadi saksi kehancuran macan di tangan Maung? Ataukah mereka akan kembali mengeluarkan jurus menangis saat VAR bicara jujur? Keadilan sudah datang, samurai lapangan sudah siap. Menurut kalian, sanggupkah Persija bertahan 90 menit tanpa bantuan faktor X? Ataukah Persib akan pesta gol di El Clasico nanti? Ledakan pendapatmu di kolom komentar.